masih di bawah 1 ya. Artinya perbandingan kekakuan balok lebih besar daripada kekakuan kolom. Atau dia adalah perbandingan kolom dibagi balok. Kalau kolom dibagi balok dan baloknya lebih kuat, berarti nilai G-nya lebih kecil. Saya bicara di sini. Jadi tadi 0,4, 0,3, lalu saya tarik garis. Pak, maaf Pak. Ya. Bapak menunjuk ke situ nggak kelihatan Pak. Oh. Oh. Aduh. Begitu ya? Oh, bergoyang-goyang. Wah. Pak, mungkin bisa ditunjuk pakai Nah, kursor aja, Pak. Saya ambil di share screen saja ya. Iya, Pak, iya. Ambil share screen. Tapi kebetulan ini bukan pakai point, saya nggak bisa pakai point. Saya pakai kursor saja ya. Katakan GA-nya 0,3, JB 0,4. Dua-duanya di bawah 1 ya. Artinya balok lebih kuat daripada kolom ya. Saya tarik 0,3 ketemu 0,4. Ketemunya di mana di sini? 0,69. Ya, itulah KC untuk kolom itu. Saya kembalikan dulu ini ya kameranya. Saya bisa bebas. Oke, baik. Jadi hak saya adalah 0,69 untuk pelenturan kemarin. Sekarang saya cek untuk pelenturan kemarin, keluar bidang gambar. Tadi adalah KC 0,9. Tadi GA-nya 0,4, GB-nya 0,3, jadi KC-nya 0,69. Di bawah 1 ya, berarti baloknya cukup efektif. Kalau 1 berarti baloknya nggak efektif sama sekali, dia sendi, dia bebas aja muter-muter dia A dan B. Sekarang kita lihat dari arah yang berlawanan. Di sini saya pasang juga bracing atau shear wall. Berarti sama juga ke arah tegak. Tidak bergoyang. Ketemulah, katakanlah. Kali ini, perhatikan ya. Kalau tadi saya pasang seperti ini, sekarang saya akan melihat ke arah. Berarti kolomnya lebih lemah daripada kolom yang ke arah sumbu kuat tadi. Betul ya? Kalau baloknya ukurannya sama, antara yang bidang gambar dan tidak perlu bidang gambar, berarti kali ini saya mendapatkan pembilangnya untuk G, yaitu kekakuan kolom lebih kecil. Berarti kalau saya dapat tadi 0,4, 0,3, kali ini saya mungkin dapatnya 0,2 dan 0,1 barangkali. Apa? Karena kolomnya redaksi lemah sekarang. Kecuali kalau kolomnya ukurannya sama, 50 kali WF 500 kali 500. Itu juga nggak sama kan? Iya, lebih kecil. Kalau box misalnya square hollow tadi sama itu. Ya, katakanlah kolomnya sedikit menggaris ini. Sumbu Y-nya sumbu lemah. Berarti saya dapatkan GA-nya pasti lebih kecil daripada GA yang tadi. Karena kolomnya lebih kecil. Nah, dengan 0,2, 0,1, berapa saya dapat? 0,2 ketemu 0,1. 0,57 di sini K-nya. Ya sudah, saya masukkan ke dalam rumus tadi. Tekuk terhadap dalam bidang gambar berapa, lambdanya, tekuk terhadap keluar bidang gambar berapa lambdanya. Ketemulah P kritis yang ditentukan oleh lambda yang lebih besar. Dapat ya? Oke. Sampai di sini bisa dipahami kekuatan kolom AB di suatu struktur. Nah, sekarang kalau ternyata strukturnya nggak pakai beginian, itu namanya struktur bergoyang. Di struktur yang tidak bergoyang, top-topnya berapa? Top-topnya 1 Kak-nya. Yaitu kondisi begini, karena ujungnya nggak bergoyang. Top-topnya paling hebatnya setengah, yaitu kondisi dua-duanya jepit.
Ya, tapi dua titik A dan B tidak bergoyang. Sekarang kalau A dan B boleh bergoyang begitu, wah ini pasti lebih besar kan daripada satu. Kita lihat top paling rendahnya cuma satu, yang paling besarnya tak berhingga. Sama, kita cek berapa di A, berapa di B. Tapi kita pakai kurva yang seperti ini. Ya, katakan tadi 0,4 dan 0,3. Ini 0,4 di sini, 0,3 di sana. Jadi 1,2 untuk arah tadi ke sana. Arah sini. Kalau nggak ada beginian, 1,2. Itu lebih besar daripada 0,69. Kenapa? Karena sekarang nggak ada yang megang ini. Jadi dia goyang-goyang, bisa bergerak, kalau ditekan, dia bisa lari-lari nih. Sehingga kapasitas tekannya menjadi menurun karena dia boleh bergoyang. Ya, jadi betapa pentingnya dalam suatu struktur keseluruhan ada yang mencegah dia bergoyang. Ya, selain supaya lebih kuat, supaya momennya juga lebih kecil di sini, tapi juga untuk mengurangi, sekali lagi, mengurangi penalti akibat dia bergoyang, yang akan mengurangi kapasitas tekan. Nanti waktu kita bicara balok kolom lebih dahsyat lagi. Kapasitas momennya berkurang juga gara-gara dia boleh bergoyang. Jadi betapa pentingnya struktur untuk menahan bangunan yang tidak bergoyang. Karena akan mengurangi kapasitas tekan maupun momennya dari kolom. Baik, pertanyaan? Anda lihat ya di situ kenapa di tabel sebelah kiri ini top-topnya 0,5 dan 1. Kenapa di sini 1 mulainya, bukan setengah? Karena untuk kolom yang salah satu ujungnya bergoyang. Dan kalau Anda punya J yang sangat besar, J yang lebih besar dari 1 misalnya, yaitu kolomnya lebih, baloknya sangat kecil, sangat lemah, dia bebas berputar, titik A dan B, maka Anda bisa lihat penaltinya lebih besar. Ya, akan lebih besar. Kalau tadi kan walaupun bergoyang tapi masih di bawah 1,2 lah ya. Jadi kalau udah naik di sini, waduh bisa 1,5 lebih, penaltinya lebih besar lagi. Sekali lagi ini bukan hafalan. Siapa yang menciptakan kurva ini? Ya berdasarkan penelitian. Rumusnya kompleks sekali, Anda bisa lihat textbook ya. Tapi secara penyederhanaan menjadi seperti ini. Kalau Anda masukkan ke Excel, Anda nggak punya tabel ini, masukkan ke Excel, jangan masukkan gambar ininya. Maksud rumusnya aja sekalian, biar komputer yang ngitung. Tapi untuk manual bisa dilihat kurva ini. Sangat simpel. Tapi yang penting Anda melihat kurva ini 0,5 sampai 1. Kurva sebelah kanan 1 sampai sekian. Kenapa bisa begitu ya? Nah, Anda akan bisa membayangkan itu. Untuk G 0 sampai dengan 1, untuk skala yang sebelah kiri, dari ini sampai ke atas ini ya. Kalau di sini cuma di sini aja. Kalau 1 ketemu 1 ya paling top-topnya 1,3. Kalau di sini top-topnya 0,8, masih kecil. Ya. Apalagi kalau dibebaskan, baloknya lemah sekali, jadi kolomnya lebih kuat daripada balok. Lebih besar dari 1, makin ke atas, makin lebih besar lagi. Karena baloknya tidak kuat menahan rotasi. Baik, pertanyaan? Itu tentang tepuk elastik ya. Ini ada contohnya, silahkan dipelajari. Perhatikan yang saya ceritakan tadi, posisi balok terhadap kolom, terhadap tinjauan tekuknya kemana, bidang gambarkah atau keluar bidang gambarkah. Dan perhatikan taraf penjepitan di bawah, sendi atau nanti pada pelajaran sambungan di akhir semester, kita akan mendesain mendekati apa sih jepit itu, berarti ujung kolom itu harus disambung seperti apa ke pondasi supaya menyerupai jepit. Ya. Baik, ini contohnya, silakan Anda pelajari. Saya kira Anda bisa mengikuti dengan baik. Baik, sekarang kita akan masuk ke kondisi yang sudah tidak elastik lagi.
Mungkin kan bebannya sangat besar sehingga beban yang muncul sampai di atas F-nya. P dibagi A-nya, P terus kapasitas datang tekan kita seperti apa. Kurva ini bisa kita gunakan untuk menghitung, membayangkan kekuatan tekan kita seperti apa. Tadi kita udah bahas ya, kita bisa atur tuh. Terakhir kita bisa atur apanya? K-nya. Ya, K-nya kita atur, lambda ini adalah L. Oh, sorry. K, C kali L, L. Kalau ada penopangnya lebih banyak, L-nya lebih kecil. Kalau K-nya lebih mencengkeram, baloknya lebih kuat, maka K-nya lebih kecil, dibagi dengan R. R adalah akar dari I per A. I yang mana? I terhadap segi yang kita tinjau. Ya, kalau sedang tinjaunya ke sini ya I-nya kolom yang ke sana. Ya, kalau sedang meninjau ke sini ya I yang ke sana. Ya. Nah, kalau materialnya masih elastik, kita akan lihat seperti ini. Dan kita tahu di situ ada namanya F leleh. Ini kalau di sini ini udah jelas nggak bener ini. Seolah-olah nggak leleh. Padahal saya ulangi lagi, pada saat dia leleh, E-nya akan, ini E-nya di sini ya, E elastik. Ketika dia mencapai F leleh, dia tidak E lagi. E-nya bahkan begitu, paling naik sedikit. Katakanlah di sini, E-nya berapa ini? Mungkin cuma 1/10-nya, tergantung bajanya ya. Mungkin 1/5-nya, tapi yang jelas E aksennya lebih kecil daripada E. Artinya, ini nggak mungkin ke sana. Kalau E-nya makin kecil, ini nggak mungkin ke sana, dia akan belok ke sana. Setelah melalui FY. Bisa dipahami ya? Sehingga kurva ini nggak akan seperti ini. Mungkin saya mundurkan ya. Kira-kira begitu ya. Nah, sampai di sini, dia nggak ke sana, tapi ke sana. Yang konservatif kita anggap, kalau kita anggap kurvanya begini, jadi kita nggak melihat ini nih, nggak mencapai FU, FY terus, boleh kan top-topnya FY, nggak mencapai FI-nya, boleh saja. Untuk tekan ya, kalau untuk tarik kita kan bisa memperhatikan sampai dia fraktur ya. Katakan kita mengonservatif, silakan, seperti itu. Ya, jadi kita bayangkan sampai di sini dia akan belok. Tapi penelitian mengatakan untuk penampang spirit ternyata belum sampai FY dia sudah begitu, sudah belok duluan. Harusnya beloknya di sini. Kenapa itu? Nah, saya mengingatkan tentang tegangan sisa yang kita pelajari di rekayasa bahan. Ya, saya sudah ingatkan pada waktu di kuliah rekayasa bahan. Nanti di kuliah baja kita akan ketemu itu. Itu akan mengurangi kekuatan kolom kita gara-gara ada tegangan sisa. Saya ulangi, ceritanya seperti apa? Pada waktu kita memperhatikan sebuah profil I seperti ini, keluar dari pencetakan yang masih panas sekali, kemudian didinginkan dengan suhu ruangan. 1, 2, 3. Titik mana yang duluan dingin? 1, 2, atau 3? 1 ya, karena kena udara dari sebelah kiri bebas. Titik 2, waduh, titik 2 ini masih panas. Titik 3 ini panas, ini agak dingin. Kalau di sini udah dingin duluan sebelah kiri. Jadi 1 akan lebih cepat mendingin. Mendingin artinya mengkerut. Sementara dia mengkerut, dia masih panas. 2 mau diajak mengkerut sama 1, nggak mau dia, masih panasan dia. Akhirnya terjadilah tegangan tarik di sini. Di sini tegangan tekan karena dia ingin mengecil. Maka muncullah tegangan sisa. Itu yang saya ingatkan di kuliah mekanika rekayasa bahan. Sehingga kita dapatkan tegangannya muncul seperti ini.
Oke, buat oke di sini. Nah, begitu ya. Di sini muncul tegak tekan, di sini tarik tekan. Jadi yang titik di sini akan punya gaya tarik terus. Padahal suhu ruangan sudah akhirnya normal. Yang kita beli dari toko besi baja, ya, belum dibebani saja, sudah ada tegangan tekan dan tegangan tarik di sini, namanya tegangan sisa. Kalau di sini berarti ini, nanti dia di sini juga tekan. Tarik. Jadi, kalau belum dibebani saja sudah ada tegangan sisa, dan tegangan sisa tekan dan tarik itu sekitar 25-30% dari tegangan lelehnya. Jadi kalau kita lihat titik di sini, kalau kita lihat ini adalah DNA-nya baja kita, ini FY. Pada waktu kita baru beli, bahan itu belum dibebani apa-apa, belum dipasang, ternyata di titik satu ini sudah punya tegangan sebesar 0,3-nya dari FY. Bayangkan. Jadi titik satu ini sebelum dia leleh cuma butuh 0,7 tegangan saja dari tegangan leleh, sudah leleh dia. Sebaliknya di titik 2 untuk mencapai leleh tekannya itu lebih dari F leleh. Ya, dia akan leleh ketika tegangan tekan itu mencapai, kalau F lelehnya 250, 1,3 kali 250 berapa itu? 325 MPa, baru dia leleh. Kenapa? Karena sebelumnya dia udah ditarik. Sudah ditarik, dikembaliin dulu ke 0, baru dia menerima tekan sampai dia leleh. Ya. Tapi kembali, untuk batang tekan, dia sudah tekan 0,3 duluan. Jadi kapasitas dia tinggal 0,7 sebenarnya. Itu sebabnya belum mencapai F leleh, dia udah begitu. Karena apa? Di sini udah leleh duluan. Waktu ditekan karena tidak merata, kalau merata kan semua sama-sama ya. Tapi ini kalau ditekan, ini leleh duluan. Terus makin ke sini, ini ikut-ikutan leleh. Makin baik. Jadi itu sebabnya mengapa dia tidak di sini, tapi di sini sudah turun begitu. Dan kalau kita asumsikan tegangannya tidak naik tapi terus begini, ya sudah, kita buatnya begini berarti ya, garis kekuatannya begitu. Nah, penelitian yang ekstensif menghasilkan kurva yang ada di sini, ya. Kurva yang ada di sini hasil tes ya seperti ini. Lalu yang kita gunakan sebagai aturan untuk mendesain adalah ini. Ya, yang merah kita gunakan sebagai desain. Ya, seharusnya itu yang titik-titik. Ya, seharusnya yang titik-titik. Dari penelitian tadi kita dapatkan untuk yang eksak adalah FE, tapi ketika mencapai 0,44 F leleh, dia tidak menggunakan rumus yang di bawah, tidak menggunakan FE lagi, ya, tapi menggunakan rumus yang F, kita tidak sebutkan di atas ya. Tapi kita akhirnya mendapatkan rumus yang merah. Rumus yang merah adalah rumus teoritis kita turunkan, sengaja kita turunkan supaya lebih konservatif. Ya, ini hasil penelitian juga. Ini adalah standar. Mungkin 5 tahun lagi berubah nih yang merah, mungkin mendekati yang titik-titik. Tapi itulah standar digunakan untuk mengamankan pengguna. Itu adalah yang minimal. Ya. Jadi kalau penelitian lanjut bisa membuktikan bahwa yang garis merah itu harus lebih naik, akan diumumkan. Ya, tapi sementara pakai yang merah dulu, konservatif. Ya, dan kalau kita hitung-hitung, kita lihat di situ ya, ini yang digunakan oleh standar kita saat ini untuk menggambarkan kekuatan batang tekan yang kita klaim. Tadi kita mulai dengan pengetahuan kita tentang yang kritis ya, itu eksak betul. Ya. Kemudian kita ketemu dengan tegangan sisa.
sebelum tegangan leleh. Data percobaan menunjukkan hasil seperti itu. Maka AISC, American Institute of Steel Construction, mengadop yang warna merah sekarang. Ya, dengan memberikan satu sisi konservatif, tidak seperti yang titik-titik tadi. Nah, ini yang akan kita gunakan sebagai rumus untuk menghitung kekuatan batang tekan. Ya, jadi kita lihat di sini, ini yang kita gunakan untuk menghitung kekuatan tekan. Ada dua daerah yang kita gunakan di sini. Saya hapus ini, saya gunakan yang desain saja ya. Bayangkan ini yang kita sedang tuju dalam desain. Jadi kita tidak mengklaim tegangan yang lebih dari F leleh. Ya. Jadi konservatif kita ya. Top-topnya cuma F leleh. Ya. Dan kita buat seperti ini. Ada dua kurva. Kurva 1 ketemu di sini, ini kurva 2. Ketemunya di mana? Ya. Di lambda sama dengan 4,71 akar dari E per FY. Ya. Nah, untuk baja sama dengan 200.000, itu kira-kira angkanya 0,44. Nah, poin penting di sini adalah ini sebenarnya. Ada dua rumus. Yang pertama adalah kondisi elastik buckling atau tepuk elastik, ya. Belum ada yang leleh, sedikit pun, titik satu pun belum leleh. Itu kita gunakan rumus tegangannya adalah, F-nya adalah 0,877 kali FE. Perhatikan, FE adalah rumusnya Euler. Kita turunkan 0,123, 12%nya, ya. Kita turunkan menjadi 0,877 dari hitungannya Euler. Jadi konservatif. Nah, untuk lambda yang kecil alias dia lebih kompak ya, lebih tidak langsung, kita bisa berharap tegangannya makin tinggi kan? Ya, tapi ada masalah tegangan sisa tadi sehingga tidak bisa langsung mencapai F leleh, lebih kecil. Ya, nah muncullah kurva seperti ini. 0,658 dikalikan pangkat dari FI dibagi FE kali tegangan lelehnya. Jadi dia selalu akan lebih kecil dari F leleh. Ya, F kritis akan selalu lebih kecil dari F leleh. Ya, batasnya F leleh. Jadi mulai sekarang Anda harus mulai membayangkan. Kalau bicara batang tekan, langsung lihat kurva ini. Di situ Anda teringat, oh, lambdanya harus sekecil mungkin. Lalu ada dua rumus, tinggal dipakai saja. Perhatikan rumusnya ya. Anda jangan hanya menghafal, perhatikan. Rumus yang sebelah kanan jelas, sudah ditentukan oleh F kritis, kita sudah bahas ya. Nah yang sebelah kiri ini, semakin besar lambda, F-nya makin kecil kan ya. Ya, F makin kecil ya. Kalau makin besar kan. Sehingga angka FY dibagi FE-nya akan semakin besar. Ya. Tapi angka konstantanya tetap lebih kecil dari 1. Berarti kalau angka 0, sekian dipangkatkan makin besar, makin kecil lah harganya. Itulah harga F kritis yang makin menjauhi dari harga FY. Karena FE-nya juga makin kecil. Untuk lambda yang makin besar. Sebaliknya, untuk lambda yang makin kecil, makin ke sebelah kiri, katanya F kritisnya makin mendekati FY. Mari kita lihat. Makin ke kiri, berarti FE makin besar. Kalau FE makin besar, maka FY dibagi FE makin kecil. Sehingga angka 0, sekian yang lebih kurang dari 1 dipangkatkan sesuatu yang makin lebih kecil, dia akan makin lebih besar.
Memang tetap pecahan angkanya 0, sekian terhadap FY. Tapi makin besar, makin mendekati 1 angka ini yang dalam kurung ini. Oke? Apalagi ujung-ujungnya adalah tetap konsisten. Yang menentukan adalah lambda. K, C kali L dibagi R. Jadi Anda bagaimanapun ingin meningkatkan kekuatan batang tekan, bicaralah dengan 3 angka ini. Ya, R berarti penampangnya, jangan terlalu lemah, I-nya. L, Anda pakai penopang, L-nya jadi makin kecil. K, Anda buat penjepitan yang lebih besar, balok-baloknya lebih kuat, lebih kaku, jangan terbalik pasangnya, sehingga K-nya makin kecil. Ya. Nah, ini adalah sesuatu yang perlu kalian resapi betul tentang batang tekan. Ya, kalau Anda sudah meresapi kurva ini dengan baik, dengan segala parameter yang sudah saya jelaskan, Anda sudah menguasai hampir seluruhnya persoalan batang tekan. Yang selanjutnya itu adalah upaya-upaya untuk mendapatkan FIT sebesar mungkin. Ya. Baik, pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya. Baik. Nah, dalam peraturan itu kita harus mengkuantifikasi dengan jelas. Setiap orang punya judgement masing-masing. Nah, standar itu mengerucutkan ya, untuk melindungi supaya jangan sembarangan orang menggunakan judgement yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau suka-suka gitu ya. Tapi ini standar adalah ketentuan minimal ya. Ada mau membuatnya lebih boros silahkan ya. Nah, dengan rumus tadi kita rumusnya ini ya, perhatikan tadi ada 2 rumus dengan pembatasan ini ya. Anda boleh menghitung dari paling mudah sih menghitungnya dari kelangsungan ya, KL per R-nya. Tapi kalau Anda sudah punya angka F-nya, Anda bayangkan 2 rumus itu akan berbeda pada titik di mana FY dibagi FE-nya itu 2 kali, buat mau 2 kali yang lebih besar ya dari FY. Nah, gambar saya kurang representatif ya. Nah, itu dilukiskan dengan angka tadi 0,44 ya. Jadi 1 dibanding 0,44 itu adalah 2,25 ya. Terserah Anda membayangkannya seperti apa. Membayangkan lambdanya 4,71 kali akar dari E bagi FY, sisi lambdanya, atau dari sisi kekuatannya ya. Tekuknya hampir 2,25-nya atau pada level pegangan lelehnya 0,44. Berlakulah rumus yang harus dibedakan ya antara 2 rejim ini. Saya ingin menginformasikan kalau kakak-kakak Anda sebelumnya beberapa tahun yang lalu mendesain batang tekan itu masih menggunakan barangkali peraturan tahun 2002 di mana rumusnya akan beda dari yang ini. Sedikit berbeda ya. Jadi gambarnya kira-kira akan seperti ini. Ada 3 daerah. 1, kemudian 2, kemudian 3. Mirip-mirip sekali. Tapi di sini dinyatakan ada daerah di mana di daerah sampai dengan lambda tertentu F-nya itu sama dengan FY. Konstan. Ya. Nah, kalau di sini kan enggak. Agak beda. Tapi selisihnya kecil sekali. Nah, sebenarnya yang tahun 2002 itu diambil dari ini. Cuma kita yang menggunakan satu kesepakatan, ada daerah-daerah di sini yang nggak usah dihitung deh. Dia langsung saja diklaim sebagai FY. Itu mengikuti peraturan yang kita adopt dari zaman Belanda dulu. Nah, transisinya di situ. Sekarang kita udah full peraturan Amerika. Jadi gunakan yang merah, garis merah tadi. Jadi kalau Anda melihat beberapa masih menggunakan seperti ini,
Mereka mengenalnya ini, F3P sama dengan FY dibagi omega. Ya, ada angka omega. Nah, omega ini ada 3 daerah. Omega untuk daerah 1, untuk daerah 2, untuk daerah 3. Ada 3 daerah omega. Untuk omega yang seperti ini, langsung saja. Omega 1 ya, omega 1 untuk daerah dengan kelangsungan tertentu, langsung omeganya sama dengan 1. Alias F itu sama dengan FY. Ini sekedar informasi saja, tapi sekarang kita tidak pakai ini lagi. Kembali ke yang ASC, hanya 2 daerah. Ditentukan oleh ini dan ini sebagai titik batasnya. Ya. Ada yang bertanya sebelum kita akhiri? Berikutnya kita akan membahas, ini adalah yang pertama kita bahas tentang masalah batang tekan, tekuk. Ya. Ada masalah tekuk yang lain sebenarnya. Kita akan bahas berikutnya. Yaitu ketika nekuknya bukan begini, tapi waktu ditekan, nggak ada yang keluar, subuhnya tetap lurus. Soalnya kan subuhnya melentur ya, menyimpang. Subuhnya menyimpang. Ini subuhnya tetap lurus. Subuh X tetap, subuh Z tetap. Tapi yang terjadi adalah dia muntir. Ditekan, nggak menyamping, nggak ke depan, tapi dia muntir. Gitu. Anda bisa bayangkan ya, ditekan bukannya kemari, bukannya ke belakang, ke depan, tapi tetap memendek, tapi dia muntir gitu. Kapan ini terjadi? Tentu ketika penampang ini, kita bayangkan ya, bisa muntir. Kapan penampang itu cenderung muntir? Nanti akan kita bahas. Ya, nah itu harus diperhitungkan. Jangan-jangan yang menentukan yang muntir itu. Kalau ada RFD, kita akan memperhatikan semua kemungkinan kondisi kegagalan. Dan untuk batang tekan, yang paling banyak kita perhatikan adalah kegagalan akibat tekuk. Sehingga kita akan melihat macam-macam tekuk. Yang tadi kita bicarakan adalah tekuk lentur. Nanti kita bicarakan tekuk torsi. Ada lagi yang kita bicarakan, yaitu tekuk lokal. Ketika tekuk yang kita tinjau ini adalah misalnya seperti ini. Ini kan waduh, tebal-tebal ya. Tapi kita bisa bayangkan kalau dia tipis gitu. Jangan-jangan menekuk. Jangan-jangan menekuk. Bisa juga terjadi tipis. Belum terjadi begini. Itunya udah nekuk duluan. Katakanlah ini tidak terjadi, kenapa? Karena L-nya pendek. Ya, dengan L pendek kan dia ke sana. Jadi tekuk lenturnya nggak terjadi. Kurva ini semua ada di sebelah sana. Tapi F kritisnya, katakan dengan panjang sekian, F kritisnya di sini ya, misalnya di sini. Tapi waktu kita hitung, nanti dulu, sebelum gaya terjadi sebesar itu, ini yang namanya, ini sudah melambai-lambai nih. Ini udah nekuk. Lah, kalau udah seperti itu, gimana ceritanya? Ya nggak bisa kita gunakan rumus ini. Pasti akan harus ada adjustment. Akan lebih rendah dari ini. Gara-gara ada yang nekuk di level lokal. Ya. Minggu depan kita akan bahas itu. Ada pertanyaan? Nah, yang Anda lihat di screenshot ini adalah rumus utama dari batang tekan yang digambar warna merah tadi. Anda ingat-ingat ini. Angkanya mungkin sulit dihafal. Tapi apa yang membentuk rumus itu harus Anda perhatikan betul. Jadi Anda bisa punya siasat. Oh ini gimana? Oh, Anda tahu jawabannya seperti itu. Tanpa harus lihat rumus. Intuisi Anda sudah mengatakan, L-nya nggak boleh panjang-panjang. Harus dijepit. Jangan dibikin rotasi tuh. Titik-titiknya nggak boleh goyang. Idealnya seperti itu. Jadi arah solusinya terus ke sana. Ya. Oh, subuh kuatnya, subuh lemahnya harus diamankan. Ini harus tidak besar. Gimana caranya? Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Rumus ini bisa berubah-ubah. Nggak usah dihafal betul. Karena ada penelitian lagi,
Jangan-jangan bukan 0877, jadi 89 misalnya. Ya, so be it, hasil penelitian. Tapi kecenderungannya sama seperti itu. Oke. Baik, terakhir saya ingin umumkan, kalian akan dibagi tugas tarik ya oleh asisten. Silakan melakukan dengan cara seperti ini. Ketika Anda terima tugas, jangan langsung tanya teman. Biasakan itu. Coba kerjakan dulu. Saya percaya kalau Anda lakukan setiap kali tugas belajar, dan Anda tularkan ke kuliah yang lain, Anda semakin confidence. Ternyata saya memang calon civil engineer. Punya kepercayaan diri. Loh, aduh, kok nggak ngerti ya? Tapi sudah tahu ini harus jawabannya begini, tapi nggak yakin. Baru boleh tanya teman, ya, atau asisten. Tapi jangan terima soal langsung nanya, mana yang ngerjainnya. Itu artinya Anda sudah tidak siap menjadi engineer. Anda yang solve the problem, bukan hanya solusi orang lain. Biasakanlah seperti itu. Anda nggak tahu, buka buku. Dengan mudah Anda buka buku, nanti lain kali ya, ada barangkali. Gampang tadi buka rumus, tapi how to solve problem itu harus dilatih. Nggak bisa langsung ada problem, langsung telepon teman. Nah, begitu ya. Jadi, terima tugas dari asisten, langsung coba kerjakan. Paling tidak Anda mengerti, oh, ngerjainnya begini, ngerjainnya begini, ngerjainnya begini. Nah, setelah itu, silahkan diskusi dengan teman. Ya. Jangan berangkat diskusi dengan teman dengan tangan kosong. Ya. Itu tidak melatih Anda sebagai engineer. Baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan, kita akan melanjutkan minggu depan ya. Oke, Anda sudah isi forumnya, Dr. Ade, jangan lupa. Saya mohon maaf ya, hari ini kita jam untuk urusan yang seharusnya tidak terjadi. Anda jaga kesehatan ya. Banyak mahasiswa sudah kena nih di PB, ya, sehingga kita harus tutup acara ini. Jadi ini serius ya, sudah terjadi, bukan berita bohong, bukan hoax ini ya. Banyak mahasiswa sudah kena. Anda jaga-jaga. Baik, kita lanjut. Tapi lupakan itu, lakukan prokes dengan baik, semangat, kita fokus ke kuliah. Ya. Baik, sampai ketemu di depan ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.